Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki beragam suku dan bahasa. Berdasarkan data dari Badan Bahasa Kemendikbud RI, jumlah bahasa di Indonesia adalah sebanyak 718 bahasa. Banyaknya bahasa yang dimiliki membuat Indonesia menjadi negara urutan kedua yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Nah, keragaman bahasa ini menimbulkan yang namanya variasi bahasa. Variasi bahasa di masyarakat bisa kita kategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, variasi bahasa yang bersifat personal atau individual. Nah, yang kedua itu variasi bahasa yang bersifat geografis. Yang ketiga, variasi bahasa yang bersifat temporal. Dan yang keempat, variasi bahasa yang bersifat sosio-kultural. Selanjutnya, yang pertama adalah variasi bahasa yang bersifat personal. Kita bisa amati lingkungan sekitar kita sehari-hari bahwa setiap orang memiliki variasi bahasanya masing-masing. Meskipun mereka tinggal di rumah yang sama, usianya sama, jenis kelaminnya sama, mengkonsumsi makanan yang sama, kemudian kedua orang itu akan tetap memiliki variasi bahasa. Misalnya pada anak kembar yang hidup di keluarga yang sama dan barangkali mengkonsumsi makanan yang sama, tapi mereka tetap memiliki variasi bahasa yang berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai variasi bahasa bersifat personal. Dalam kajian sosiolinguistik, variasi yang bersifat personal itu disebut idiolek, yakni keseluruhan ciri kebahasaan yang membentuk kekhasan seorang penutur. Selain itu, ciri variasi bahasa personal itu juga bisa kita identifikasi berdasarkan diksinya, berdasarkan kalimatnya, dan berdasarkan cara pelafalannya. Selanjutnya, kategori variasi bahasa yang kedua adalah variasi bahasa yang berdasarkan geografis atau area. Nah, variasi bahasa yang berdasarkan geografis ini sering disebut sebagai dialek. Jadi, orang yang tinggal di lokasi yang sama dalam jangka waktu tertentu itu punya kecenderungan memiliki variasi bahasa yang sama. Misalnya, di Jawa ada variasi bahasa Jawa Solo, Jawa Pantura, Jawa Semarang, Jawa Pekalongan, dan lain-lain. Selain itu, pada Sunda, misalnya Sunda Cirebon dengan Sundanya Ciamis pasti berbeda. Dengan Sundanya Bandung tentu saja berbeda lagi. Nah, berikutnya kategori variasi bahasa. Yang ketiga adalah variasi bahasa yang bersifat temporal atau berdasarkan waktu. Di dalam kajian sosiolinguistik, kita kenal ada istilah kronolog, yakni variasi bahasa yang didasarkan pada kategori waktu. Misalnya, bahasa Indonesia kita yang hari ini kita tuturkan pada tahun 2023 ini berbeda dengan bahasa Indonesia pada awal 2000-an. Jadi, setiap era itu memiliki variasi bahasanya masing-masing. Nah, selanjutnya kategori yang keempat yaitu variasi bahasa didasarkan pada strata sosial budaya atau sering disebut juga dengan sosiolek. Sosiolek itu variasi bahasa berdasarkan strata sosial budaya seseorang. Ada cukup banyak variasi berdasarkan strata sosial budayanya. Yang pertama adalah akrolek, yakni jenis variasi bahasa yang lazimnya digunakan oleh masyarakat yang dianggap lebih bergengsi, entah karena kebangsawanannya atau karena sosial ekonominya, itu disebut akrolek. Misalnya, bahasanya para akademisi, bahasanya para sastrawan itu sering dianggap memiliki status sosial yang lebih bergengsi atau lebih keren gitu. Sementara bahasa yang digunakan anak jalanan, pedagang asongan, atau buruh itu memiliki kecenderungan dipersepsi sebagai bahasa yang kurang bergengsi. Nah, yang kedua, lawan dari akrolek yaitu basilek. Basilek adalah variasi bahasa yang cenderung atau lazim digunakan oleh kelompok masyarakat yang dianggap kurang bergengsi, seperti yang tadi saya contohkan. Misalnya bahasa anak jalanan dan sebagainya, itu cenderung dianggap kurang bergengsi. Nah, yang ketiga yaitu vulgar. Vulgar adalah variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang dianggap kurang terpelajar atau masyarakat kelas rendah. Vulgar itu perilaku berbahasa yang biasanya disampaikan dengan sangat berterus terang. Di daerah masyarakat Melayu Riau sendiri, variasi bahasa menghadirkan tradisi lisan yang sangat unik. Salah satu tradisi lisan tersebut adalah kesenian bersenandung. Bersenandung merupakan nyanyian yang dilakukan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Senandung ini berisikan nasihat, petuah, kalimat-kalimat baik, doa-doa, dan harapan orang tua kepada anaknya agar anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.